Jangan ikut-ikutan dan jangan berani mengambil sikap atau membuat sebuah statement tanpa dasar ilmu. Rasul nih nggak boleh, lalu siapa kita? Ikut-ikutan sesuatu atau membuat sebuah statement, mau mengambil sikap tanpa dasar ilmu. Maka bila kita dengar sebuah riwayat mengatasnamakan Rasul, bahwa Rasul berkata, sedangkan sumbernya tidak ada dalam Al-Quran, maka itu dipastikan bukan ucapan Rasul. Tahukah kita apakah hadis yang paling lurus dan benar? Yaitu Quran. Waman asdaqu minallahi haditha. Dan Al-Quran adalah ahsanal hadis. Itulah Al-Quran. Nggak boleh berbicara, berkata atas nama Allah tanpa dasar ilmu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dibuka halaman 154 Quran Suratul A'raf ayat 33. Kita baca dari ayat 31. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi tayyibin at-tahirin, wa ashabihi al-ghurril mayamin, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin, waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, waj'alna min warathati jannatin na'im, wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma atina ya Rabb, atinaka ya Rabb biqalbin salim. Ya arhamar rahimin, alhamdulillahi rabbil alamin, waj'alna ya Rabb mimman ataka biqalbin salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Habibana al-Mahbub Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad, segenap pengurus jamaah Masjid Al-Mahdi, sesepuh, ketua dan tokoh masyarakat, bapak dan ibu, ummahat yang dirahmati, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diridhai Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran tentunya, yang mana nilai-nilai keberkahan Al-Quran, nilai-nilai keberkahan Al-Quran, yang tentunya Al-Quran merupakan sebuah kitab yang Allah turunkan pada baginda Rasul. Isinya adalah nilai-nilai yang bila kita amalkan, keberkahan akan turun berlimpah dalam hidup kita. Namun tentunya Allah beritahukan pada kita dalam Al-Quran surah Sad ayat ke-29 bahwa Al-Quran merupakan sebuah kitab yang Allah turunkan pada Rasulnya, berisikan nilai-nilai keberkahan. Nah, nilai keberkahan ini tak mungkin bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang mau mentadabburkan, merenungkan, menghayati panduan-panduan Al-Quran lalu mengikutinya. Kitabun anzalna ilaika
mubarakun. Mubarakun. Arti berkah itu apa sih Pak asalnya? Diambil dari kata-kata barika al-ba'ir. Jejek mantep. Jadi onta itu boleh ditumpangin karena dia hewan yang tinggi, dia bisa dan boleh ditumpangin, dikendarain. Bila dia sudah duduk, turun, duduk, jejak, mantep, sekiranya didorong-dorong tuh nggak berubah, ya, nggak berubah. Itu namanya barikal ba'ir. Jadi artinya keberkahan itu nilai-nilai kebaikan yang tidak mungkin usang, yang tidak mungkin hilang, tetap jejak, mantep, bahkan nantinya akan selalu berkembang dan tumbuh kebaikannya. Itu namanya mubarakun. Liyadabbaru ayatihi. Tentunya Allah turunkan ini kitab yang berisikan nilai-nilai keberkahan bagi orang-orang yang mau mentadabburkannya. Kemudian Allah beritahu kembali kelompok kedua, yaitu waliyatadzakkara ulul albab. Fungsi yang pertama untuk meraih keberkahan bagi kita nih, saya Anda semua level awam, Allah beritahukan tadaburkan, maka kau akan meraih nilai keberkahan itu. Dan ada kelompok yang kedua yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang-orang yang Allah mengatakan mereka mampu untuk mengeksplor, menggali dan mengambil pelajaran-pelajaran penting dan bermanfaat, membawa keberkahan bagi umat. Itulah mereka orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Kalau kita level orang biasa paling tidak mentadabburkannya. Kalau ingin menggali, maka jadilah kita terlebih dahulu ulul albab. Ulul albab dalam Al-Quran banyak definisinya. Insya Allah nanti kita akan review ayat-ayat berkenaan dengan ulul albab. Tapi minimal ulul albab itu memiliki ciri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat 190 dan 191, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ciri yang pertama, ulul albab itu, atau paling tidak jika kita ingin menjadi ulul albab itu, yang pertama lazimkan zikrullah. Karena mereka orang yang selalu mengingat Allah. Kapan? Qiyaman, dikala berdiri. Maka jangan heran kalau ada sebuah ungkapan, bagaimana sih ciri-ciri wali-wali Allah? Bagaimana ciri seorang yang layak mendapatkan gelaran, pangkat, kedudukan sebagai waliullah? Disebutkan di situ cirinya siapa? Idza ru'u, bila dilihat, bila terlihat, bila kita melihat, zakarullah, kita langsung ingat kepada Allah. Itu gambaran ciri dari seorang wali Allah. Begitu lihat wajahnya, langsung kita mengingat Allah. Padahal tadinya kita lupa, lengah, lalai. Begitu melihat wajahnya, yang kita ingat adalah Allah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mereka yadhkurunallaha qiyaman. Mereka selalu mengingat Allah saat berdiri. Wa qu'udan, saat duduk. Wa ala junubihim, bahkan di saat berbaring mengingat Allah. Itu yang pertama. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat.
dan selalu mau berpikir, merenung, mencari inspirasi, mencari rahasia, menggali sesuatu tentang apa? Khalqis samawati wal ard. Apa saja yang mereka lihat, fenomena yang tampak dari apa yang terdapat dalam penciptaan langit dan bumi, mereka fikirkan, mereka cari apa pelajaran yang bisa diambil, apa manfaat yang bisa digali, apa saja mutiara yang terpendam dalam penciptaan ini. Tuh, itu ciri ulul albab. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu setiap ada apa yang terjadi, apa yang berlaku di atas permukaan bumi dan langit, setelah mereka merenungkannya, lalu berkata dengan sebuah ungkapan doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana wa atina wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu gambarannya. Ciri dari orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu cirinya ulul albab. 6. Nah, tentunya tema ini bukan hari ini yang akan kita renungkan bersama, namun masih terkait dengan pertemuan atau renungan Al-Quran di bulan lalu tentang panduan Al-Quran dalam bertutur kata. Masih ingat kajiannya? Bulan lalu kita berangkat tentang apa? Tentang firman Allah Ta'ala dari Quran surat Al-Ahzab, perintah Allah untuk qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Nah, pagi hari ini kita akan renungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran. Kalau kemarin kita diperintahkan untuk waqulu qawlan sadida, di pertemuan pagi hari ini, bulan ini, kita akan renungkan tentang sebuah tajuk larangan. Kalau kemarin perintah berkata dengan ucapan, perkataan yang baik dan benar, sekarang larangan dari Allah dalam hal bertutur kata. Ya, kemarin panduan, perintah, sekarang larangan. Supaya kita tahu nih, yang boleh diucapin apa, yang enggak boleh diucapin apa. Apa yang tidak boleh diucapkan oleh kita, Al-Quran memandu kita. Apa itu? Satu hal yang maha dahsyat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qaul 'ala Allah ma'a adamil ilmi. Berkata atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Nah, kita contoh baca nih ayat-ayatnya. Di antaranya yang terdapat dalam Quran surah
Al-A'raf ayat 33. Kita baca dari ayat 31 dan kita mulai dengan Ummul Quran. Suratul Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Baik, kita baca bersama Surat Al-A'raf ayat 31 hingga 33. Habib Ali, afwan, nanti yang terjemahnya ada mic-nya. Afwan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma ij'alna min syuhada'il haqq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'al al-Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat, namun bila kita renungkan makna-maknanya, jangankan yang tersirat, yang tersurat begitu indah dalam memandu kehidupan kita. Dengarkan dan perhatikan. Allah Jalla Jalaluhu memanggil saya dan Anda semua, yaitu anak turunnya Adam. Kata Bani jamak dari Ibnun. Ini lebih mengarah dominasinya kepada
laki-laki. Dalam Al-Quran ada sebutan aulad, jamaknya walad. Aulad ini segala yang terlahir, baik jenisnya laki-laki maupun perempuan. Anak turun Adam dipanggil oleh Allah dengan sebutan Bani Adam, bukan berarti tidak menganggap perempuan. Namun memang anak turun Adam ini secara aghlabiyah disebutkan masuk laki-laki maupun perempuan. Bani Adam. Khudzu zinatakum. Silakan gunakan dan pakai zinatakum, perhiasan kalian. Apa itu perhiasan? Segala sesuatu yang kita anggap indah untuk dipandang dan saat kita melihat orang lain memandang. Itulah zina. Dan zina itu perhiasan yang bersifat tidak panjang, sesaat. Ya, zina perhiasan yang tidak melulu akan begitu adanya, pasti terkena perubahan. Gunakan perhiasan Anda. Inda kulli masjidin, saat berada di setiap masjid. Arti masjid bukan hanya bangunan seperti Al-Mahdi ini, tapi di setiap tempat dan kapan waktu kita sujud kepada Allah. Arti masjid di sini masuk dalam bahasa ini, ungkapan ini, isim zaman wa makan, tempat dan waktu. Setiap kita bersujud, gunakan perhiasan kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Disebutkan bahwasanya dahulu bangsa jahiliyah itu mereka memiliki sebuah ideologi bahwa ketika menghadap Tuhan atau apa yang mereka sembah, mereka tanggalkan segala pakaian. Hanya ingin menampakkan sisi keaslian dari bagian ciptaan Tuhan. Maka Allah di sini hilangkan sebuah pemahaman atau mindset berpikir seperti itu. Pertama, keindahan tubuh ada yang boleh dinikmati, dipandang oleh orang lain, dan ada yang tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dan pandukan pada orang-orang beriman, walaupun Allah gunakan ya Bani Adam, ini untuk seluruh manusia, jangan punya mindset berpikir yang begitu. Khudzu zinatakum, apa yang kalian anggap indah dari penampilan pakaian, gunakan. Inda kulli masjidin, saat waktu bersujud dan saat berada di tempat sujud. Gunakan itu. Kalau kita kadang-kadang lain pola pikirnya. Kalau mau pergi kondangan, berhias. Betul? Ya, pergi kondangan berhias. Tapi mau pergi menghadap Tuhan tidak menggunakan perhiasan. Nah, ini mindset berpikir yang salah. Perintah berhias setiap kita masuk ke tempat sujud dan saat waktu kita sedang bersujud menghadap Allah. Tuh, pakailah pakaian yang bersih, pakai wangian, mulut kita yang bau bersihkan dulu. Ini bahagian dari apa? Zina. Dan itu Allah perintahkan, tampilkan itu setiap kalian mau bersujud dan berada di tempat sujud. Allahu Akbar. Ini kata Islam. Makan oleh kalian, berikan asupan tubuh untuk kalian. Washrabu, silahkan minum. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan dalam urusan makan dan minum. Tuh, jangan berlebihan. Kenapa sih? Kenapa sih? Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap israf, berlaku israf. Ada tabdzir, ada israf. Dua nih. Ada mubadzir orangnya, ada musrif orangnya. Kalau israf itu berlebihan, tajuknya, konteksnya adalah makan dan minum, dengan apa saja yang ketika hasrat biologisnya, matanya, perutnya, himmah makannya kuat, muncul, moodnya
ada, semua diambil. Apa saja yang dia inginkan, bahkan jangankan hasrat biologisnya, matanya ingin, ambil. Ini biasanya kapan nih? Saat prasmanan, baik beli maupun undangan. Apa aja? Kikil satu Pak, ikan, lempe, jengkol, pete, semua taruh di piring, Masya Allah. Tapi dimakan habis sampai Masya Allah. Apa namanya ini? Tahak, cendawa. Masya Allah, tabarakallah. Itu sudah sampai masuk dalam kaidah israf, berlebih. Ada mubadzir. Mubadzir itu dalam konteks makan, apa aja yang dia inginkan diambil, tapi dibuang-buang karena kekenyangan, nggak dihabisin. Oh iya. Padahal kalau lagi pesta piringnya udah tahuan nggak cekong, betul nggak? Rata kan? Kalau pesta, tapi semua taruh, Masya Allah, semua taruh. Makan dapat 3/4, kenyang. Akhirnya yang tadi dipilih semua tidak habis, dibuang. Itu namanya mubadzir atau tabdzir. Bisa paham bedanya nih? Bisa paham bedanya? Nikmat Allah ya, yang halal sekalipun, kalau berlebihan Allah gak suka. Bahkan itu mampu mengantarkan orang kepada melampaui batas yang Allah gak suka. Ada sebuah ayat tentang hal ini dalam Al-Quran, surah Toha. Wa kulu washrabu wa la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fayahilla alaikum ghadabi. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan oleh kalian apa yang bergizi, bermutu, bermanfaat dan baik bagi tubuh dari apa yang Allah berikan rezeki. Tapi ingat kata Allah Ta'ala, jangan melampaui batas. Wala tatghaw fayahilla alaikum ghadabi. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Surah Taha ayat 81. Lihat itu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Coba Habibana, ketemu enggak terjemahnya? Surah Taha ayat 81. Dengarkan ini. Ini urusan makan dari yang halal. Lalu bagaimana dengan yang haram? Allah katakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan oleh kalian. Makan. Makan segala apa yang terbaik, yang bagus, yang bermutu, yang higienis, yang bermanfaat. Dari apa? Dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Ingat, orang beriman dituntut makan, minum, asupan, dan mengkonsumsi yang baik-baik saja. Lawannya thayyibat apa? Khabithat. Jangan mengkonsumsi yang khabith, yang merusak, kotor, jorok, tidak higienis, tidak bermutu, membawa penyakit. Jangan dimakan, jangan diminum, dan jangan dikonsumsi. Jelas ini? Panduan ayat jelas? Yang disuruh oleh Allah untuk kita konsumsi, asupan buat kita apa? Thayyibat yang bermutu, thayyibat yang baik-baik, thayyibat yang higienis, thayyibat yang tidak kotor, thayyibat yang tidak mengandung penyakit, thayyibat yang tidak membawa efek buruk bagi tubuh kita. Itu yang Allah suruh konsumsi. Tapi ingat, sekalipun itu Allah halalkan,
Allah perbolehkan wala tatghaw fihi, jangan sampai melampaui batasan dalam urusan makan, sekalipun yang halal dan thayyib tadi. Allahu akbar. Lihat indahnya Allah Ta'ala dalam memberikan aturan untuk kita. Masya Allah. Kenapa? Kenapa kalau orang yang makan sekalipun dari yang halal berlebihan melampaui batas aturan, fayahilla alaikum ghadabi, akibatnya bisa terkena murka Allah. Coba tuh. Urusan dari makanan nih, sekalipun yang halal, nggak usah yang haram, yang thayyibat, bukan yang khabithat, bukan yang makruhat, bukan yang syubhat, ini yang thayyibat. Gara-gara melampaui batas aturan, terkena murka Allah. Dan ingat kata Allah, wa man yahlil alaihi ghadabi, siapa orang yang terkena murka Allah, faqad hawa, maka pasti dia tersungkur alias binasa. Kata-kata hawa itu artinya apa? Yang menjerumuskan, yang menyungkurkan dan memprosokkan orang. Makanya turun dari berdiri ke sujud itu namanya al-huwi ila sujud. Turun, gambaran hawa itu apa? Dari tegak lurus, begitu. Seperti orang dari berdiri tegak ke arah ruku dan sujud. Jadi plek, brek. Nah, itu gambaran faqad hawa. Subhanallah. Cuma apa? Gara-gara mengkonsumsi asupan halal thayyib tapi melampaui batas aturan. Ya Allah. Maka di sini lihat itu Al-A'raf ayat 31 tadi yang kita baca, wa kulu washrabu wala tusrifu. Kenapa sih nggak boleh berlebihan, apalagi sampai tatghaw, melampaui batas? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang-orang yang suka berlebihan, apalagi dalam urusan makan dan minum. Nanti kapan-kapan insyaallah ta'ala, selain tadi PR-nya ulul albab, ini lagi muncul di benak saya ini, kita mesti belajar dari Al-Quran tentang siapa saja orang yang Allah nggak suka. Dalam Al-Quran ada 23 ayat yang memberitahukan kepada kita tentang siapa mereka yang Allah tidak suka. Kok perlu tahu sih? Lah iya, supaya kita nggak termasuk golongan itu, betul nggak? Ya, golongan apa? Golongan orang-orang yang Allah tidak suka. Rabbana yahfadna wa auladana wa dzurriyyatana min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jaga kita, istri, anak, cucu, cicit kita dari masuk dalam kelompok orang-orang yang Allah tidak suka. Amin ya rabbal alamin. Bahaya udah. Mau ngapain hidup kalau Allah nggak suka? Betul gak? Ya, kalau kita tahu kita ini enggak disuka oleh Allah, sekarang kita minta ya Rabb matikan aku, udah selesai. Mau ngapain lagi? Betul gak? Hidup tapi enggak disuka oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan sebuah perintah kepada Rasulnya dengan qul, katakan dan ucapkan. Perhatikan nih, Rasul ini istimewa loh. Bapak Ibu, Rasul itu istimewa. Apa istimewanya? Sekalipun beliau ini basyarun, manusia. Sekalipun apa? Manusia, tapi tidak seperti manusia. Dalam hal apa? Dalam banyak hal, khususnya yang satu ini. Dalam urusan kul. Apa itu urusan kul? Berucap, bertutur kata. Beliau sebagai seorang Rasul tidak diperkenankan melakukan yang namanya taqawul, berkata, berucap bebas lalu mengatasnamakan Allah. Dilarang. Kalau kita diserahkan sama Allah Ta'ala, mau ngomong apa aja, yang penting qaulan sadida. Qaulan sadida. Ar-Rasul nggak bisa. Sampai urusan risalah
Allah dalam Al-Quran ketika mengatakan qul, katakan Rasul, qul, ucapkan in Rasul, ini Allah memandu dalam ayat lebih kurang 300 ayat yang memandu Rasul dalam urusan berucap dan bertutur. Karena ketika Allah turunkan ayat kepada Rasul untuk ucapkan dan sampaikan kepada umat, maka beliau adalah orang yang pertama wajib mengimani dan mengikuti ucapan Allah yang beliau telah sampaikan. Jelas ini? Rasul. Orang yang pertama nih. Orang yang pertama. Wajib mengimani, wajib mengikuti panduan qaulu ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya, ini melebar dikit, kalau kita mau tahu ucapan-ucapan selain ucapan Allah, baik yang disebutkan kepada Nabi disebut dengan hadis, yang disebutkan kepada sahabat, tabi'in, para imam, ulama, ucapan apapun, siapapun, ucapan apapun, ucapan siapapun, kalau ingin tahu benar tidaknya itu ucapan, simple, ukur dengan sebaik-baik perkataan. Dan tahukah kita bahwa sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran. Wa man asdaqu minallahi qila. Emang ada ucapan yang lebih benar, yang lebih lurus dari ucapan Allah? Tidak ada. Maka kalau mau tahu nih, dari tadi kan dari mulai jam berapa? Jam 5 nih. Saya punya mulut apain? Ucap mulu, betul gak? Hah? Dari jam 5, Bapak mah diam. Paham? Paham. Jelas, jelas. Bahkan ada yang tidur. Saking indahnya ucapan ini, tidur dia. Kan? Udah 45 menit. Ini mau tahu nih, ucapan dia tuh bener apa enggak sih? Gampang. Ukur ucapan saya dengan Al-Quran. Jelas ini? Assalamualaikum. Sehat Pak RT? Alhamdulillah. Tuh ya. Jadi kalau mau tahu bener apa enggak ucapan saya, ukur dengan Al-Quran. Tuh. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Lihat tuh, ya, sampai urusan ucapan saja Nabi nggak boleh berkata-kata, berucap sembarangan, ya, tanpa dasar wahyu Allah. Nggak boleh tuh. Ayatnya 2 ya. Yang pertama tadi ada mutakawul, yang kedua tidak boleh mengambil sebuah statement tanpa dasar ilmu. Di mana ayatnya? Ayatnya Bapak catat dulu ya. Catat nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil." Ini jauh. Quran surah Al-Isra, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Al-Isra ayat 31. Tolong dicatat. Yang kedua, Quran surah Al-Haqqah ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Allah wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Ya, ini Quran surah Al-Haqqah ayat 44. Tadi Al-Isra ayat 31. Oke, silakan dibuka dulu Al-Isra-nya ayat 31 ya. Al-Isra surah ke-17 ayat 31.
Di mushafnya halaman 285. Ini firman Allah kepada Rasulnya. Jangan kamu mengikuti sesuatu. Diambil dari kata-kata qafa yakfu, artinya berjalan di belakang. Ya. Mauqif artinya sebuah sikap dan statement. Jangan kamu ikut-ikutan atau mengikuti sesuatu, berjalan di belakang sesuatu, lalu mengambil sebuah statement, sikap, membuat sebuah sikap, padahal kamu tidak ada ilmu tentang itu. Nggak boleh. Jelas? Ya, tidak boleh. Jangan ikut-ikutan dan jangan berani mengambil sikap atau membuat sebuah statement tanpa dasar ilmu. Rasul nggak boleh loh. Gimana dengan kita? Rasul aja nggak boleh. Nggak boleh Rasul. Rasul nih nggak boleh. Lalu siapa kita? Ikut-ikutan sesuatu atau membuat sebuah statement, mau ngambil sikap tanpa dasar ilmu. Bapak Ibu tahukah nama lain dari Al-Quran adalah ilmu? Jadi apa kesimpulannya? Jangan membuat statement, jangan mengambil sikap kecuali ada dasarnya dari sumber ilmu yaitu Al-Quran. Jelas ini? Jelas ya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi Al-Haqqah. Kita buka Al-Haqqah. Ayat 44. Halaman di mushafnya 568. Kalau tadi 258, ini 568. Ini ancaman siapa ini? Ancaman Allah terhadap siapa? Allahu Akbar. Sekali, alhamdulillah Allah menggunakan huruf walau, artinya tidak terjadi. Ya. Sekiranya Rasul berani berkata-kata, mengadakan perkataan mengatasnamakan Allah, pasti Allah akan pegang Nabi, pegang Rasul, dan Allah akan putuskan pembuluh jantungnya. Coba, ini ancaman dahsyat gak? Ancaman dahsyat gak? Baik, tadi saya kasih kaidah, Allah gunakan kata walau, harful imtina, dalilun ala adamul wuku'. Ini huruf menunjukkan Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Maka bila kita dengar sebuah riwayat mengatasnamakan Rasul, bahwa Rasul berkata, sedangkan sumbernya tidak ada dalam Al-Quran, maka itu dipastikan bukan ucapan Rasul. Saya ulang, dipastikan bukan sabda Rasul. Karena Rasulullah gak akan berani bersabda, gak akan berani berkata mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ajaran Allah tanpa dasar dari Al-Quran. Kalau Rasul berani, sudah dibunuh oleh Allah, diputus pembuluh jantungnya. Dan kalau Allah sudah menghukum hal seperti itu kepada Rasul, tidak akan ada yang berani dan mampu untuk menghalangi Allah. Jelas itu? Al-Quran loh ini. Jelas ya? Karena Al-Quran adalah yang paling benar ucapannya. Hadis ada yang mutawatir, hadis ada yang sahih, hadis ada yang lemah mau dhaif, hadis ada yang palsu. Tahukah apa hadis yang paling sahih itu? Tahukah kita apa hadis yang paling mutawatir? Tahukah kita apakah hadis yang paling lurus dan benar? Yaitu Quran. Waman asdaqu minallahi haditha. Dan Al-Quran adalah ahsanal hadis. Itulah Al-Quran. Sekarang mau pegang apa lagi? Coba. Ada yang paling benar selain Al-Quran? Tidak ada. Ucapannya, hadisnya, panduannya tidak ada. Bahkan Allah sampai-sampai memberikan sebuah label bagi orang-orang yang mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah, mengamalkan Al-Quran,
mengamalkan panduan Allah, mengikuti tuntunan Allah, Allah sebutkan orang tersebut yang terbaik ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Subhanallah. Apalagi coba? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai jin dan manusia? Al-Quran adalah seagung-agung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang lain Allah gak tanya. Ini yang Allah tanya. Kita di rumah punya library, pustaka besar, bermacam karya tulis hamba-hamba pilihan Allah, para ulama cendekia. Bila kita gak baca dan gak kita amalkan, Allah tidak tanya. Allah beritahukan Al-Quran ini, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Al-Quran ini adalah pelajaran, peringatan untukmu wahai Rasulku. Rasul nih dikatakan itu adalah Allah. Rasul, Al-Quran ini adalah pelajaran dan peringatan untukmu. Rasul, untukmu, wali qaumika, dan untuk kita, kaumnya baginda Nabi Muhammad. Al-Quran itu zikrun laka wali qaumik wa sawfa tus'alun. Dan nanti saya anda semua akan ditanya oleh Allah tentang zikrun yang Allah turunkan kepada kita tadi. Karena ini merupakan seagung-agung nikmat dari Allah yang Allah turunkan bagi manusia. Al-Quran surah Az-Zukhruf. Tuh, insyaallah ayat ke-18. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Az-Zukhruf, maaf, ayat ke-44, bukan 18 ya. Ayat ke-44 seperti Al-Haqqah tadi. Allah. Baik, kita kembali kepada Al-A'raf ayat 32. Allah, alhamdulillah ya karim. Lakal hamdu ya Rabb. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Rasul, katakan ini. Rasul, katakan. Ini boleh dikatakan. Karena ini adalah firman Tuhan. Rasul suruh bacakan, katakan, ucapkan pada umat semua. Apa itu? Man harrama zinatallah. Siapa orang yang berani mengharamkan perhiasan Allah allati akhraja li'ibadi, yang Allah telah keluarkan untuk kebaikan dan kepentingan hamba-hambanya. Awas, jangan sembarangan berani mengharamkan perhiasan yang Allah telah keluarkan dari buminya Allah, ya, untuk digunakan oleh hamba-hambanya, kecuali bila ada ayat tentang itu. Jelas ini? Bila ada ayat tentang itu haram untuk digunakan sebagai perhiasan. Kan banyak kan perhiasan ya? Banyak kan? Yang kedua, wat-tayyibati minar rizqi. Siapa orang yang berani mengharamkan orang lain mengkonsumsi hal-hal yang Allah halalkan dan baik dari rizkinya Allah. Bahkan Rasul lagi nih. Kenapa sih tadi cerita Rasul mulu? Karena Rasul awal eksekutor, betul gak? Rasulnya awal eksekutor, orang yang kali pertama mengeksekusi ayat-ayat Allah, mengamalkannya. Ini Rasul. Makanya panduannya, contohnya, teladannya adalah Ar-Rasul. Rasul pernah diajak, dilobi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mau
mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Demi kepentingan mereka semua. Maka Allah perintahkan Rasul, panggil semua orang yang menyebutkan bahwa Allah mengharamkan ini. Misalnya contoh, kata Allah Ta'ala, bila mereka semua sepakat, bukan hanya mayoritas, semua sepakat bahwa mengatakan ini haram, padahal Allah tidak mengharamkan, maka apa perintah Allah kepada Rasul? Jangan kau ikut serta bersaksi bahwa Allah mengharamkan hal apa yang tidak diharamkan dalam Al-Quran. Oh, perhatikan itu. Percaya nggak tuh? Ada begituan? Hah? Pak, percaya nggak? Assalamualaikum. Percaya nggak cerita ini? Kok percaya aja? Jangan dong, tanya dulu mana ayatnya. Kan begitu ya? Kata saya menyampaikan satu ucapan, ini ucapan kata saya bersumber dari Allah. Anda tanya dulu mana ayatnya Pak Ustadz. Jangan sembarang ngomong Ustadz. Kalau nggak ada penjelasan dari Al-Quran. Kan begitu kan? Assalamualaikum. Kan banyak orang ketipu sama orang yang tampilan begini nih. Tampilan kayak orang bener. Kesorban. Ya, pakai jubah. Begini, begitu. Wah, udah gitu orangnya ganteng. Bener gak? Didaktikannya bagus. Tertipu dia. Mengatakan ini kata Allah, ini kata Rasul, ini begini, ini begitu. Tapi rupanya tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya dari Allah. Yang ketipu Pak. Kalau Bapak bisa ketipu sama saya, apalagi sama orang yang lain Pak. Ya, sama yang model begininya ketipu, apalagi sama yang lebih lain lagi. Kalau cara bicaranya bagus lagi, awas. Tanya, itu Ustadz ngomong begitu mana dasarnya dari Al-Quran? Begitu. Ayo buka Al-Qurannya, Suratul An'am. Udah gitu caranya Pak. Nah, baik, kita buka Al-An'am. Ayat berapa? Quran Suratul An'am ayat 150. Halaman mushafnya 148. Saya tadi ngantuk banget Pak. Ini ketemu bapak-bapak, nih ibu-ibu, seger lagi. Wajah Anda itu benar-benar mengingatkan saya kepada Allah. Oh, apalagi wajah Habib Ali ini, Masya Allah. Nah, ketemu ya. Gimana orang, ini wajah-wajah ahli Quran semua. Coba dah. Ya, yang lain wajah-wajah tidur. Ini wajah-wajah orang yang Masya Allah ini. Baik, kita buka ayat 150 dari Quran. Surah Al-An'am. Dan saya baca dulu ya ayat yang ke 149, pendek ini. Allah berfirman, Qul falillahil hujjatul balighah falau sya'a lahadakum ajma'in. Qul, lagi tuh ya. Qul lagi tuh. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadha fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Satu doang. Ayo Habib, Habib, bismillah. Alasan yang kuat kepada Allah, maka kalau dia menghendaki, niscaya kalian semua mendapat. Allah, dengarkan itu. Katakan wahai Rasul, tuh lihat tuh. Katakan wahai Rasul, gak boleh sembarangan ini.
Urusan ajaran agama nggak boleh sembarangan. Ajaran Allah nih, ajaran Allah nggak boleh sembarangan. Rasul mengada-ada ucapan nggak boleh. Katakan falillahil hujjatul balighah. Di sini sebuah pelajaran dalam kaidah bahasa Al-Quran. Bisa saja Allah berfirman fal hujjatul balighatu lillah. Bisa. Maknanya sama nggak? Terjemah sama, arti beda. Kalau falillahi hanya milik Allah, yang lain nggak punya. Jelas ini. Kalau dibaca seperti ini nih, falillahil hujjatul balighah. Bisa fal hujjatul balighah lillah. Bisa aja begitu. Tapi enggak, beda antara itu dan ini. Ini artinya falillahi hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Yang lain enggak punya. Yang lain enggak diberikan wewenang. Yang lain enggak diberikan legitimasi. Tidak, ini hanya milik Allah. Apa itu? Al-hujjatul balighah, alasan dan argumentasi yang begitu kuat, yang mendalam. Itu hanya milik Allah. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Contoh, saya dan Anda, ini kan Allah berikan kita ini masing-masing kelebihan dan kekurangan. Betul nggak? Saya, Anda punya miliki daya tangkap yang nggak sama, daya hafal yang nggak sama, daya faham yang nggak sama, daya melihat yang nggak sama. Tuh. Lalu muncul sebuah argumen, saya punya argumen begini, Anda begitu. Ya. Mana kalau diadu yang menang? Diadu saya sama Anda bawa Al-Quran. Mana dari argumen saya dan argumen Anda yang paling mendekati dengan argumen Al-Quran? Itu yang harus diikutin. Jelas ini? Kan simple ya sebenarnya ya. Ya kan? Kita ini kadang-kadang pola pikirnya apa ya? Curang, culas kita. Kelompok merasa saya yang paling benar. Itu nggak benar. Berarti kita nggak anggap ada Al-Quran ini. Coba dah, ya. Jadi kemarin Pak ada saya ceritanya posting sebuah tulisan dari seorang pemikir Islam, ya, yang berpesan cari kebenaran dari yang maha benar. Nah itu ucapannya benar nggak tuh? Ucapan orang itu benar nggak kira-kira? Pesan ya, saya tukil, saya masukin di posting di status saya. Ikuti kebenaran, cari kebenaran dari yang maha benar, Allah. Itu pesan itu kalau yang ngomong siapa aja benar masalah. Yang ngomong ustadz kayak cendikia, ilmuwan, benar atau omongan? Hah, benar gak? Dia japri saya. Astagfirullah ya Syekh, saya diingetin. Ini orang dajjal, dolun mudil, sesat dan menyesatkan. Kenapa Anda menukil ucapan dia? Coba. Apakah Anda sudah berubah tahoyar akidahnya? Ikut orang model begini? Atau Anda udah jadi orang Syiah sekarang? Begitu katanya. Hah? Kita telepon. Ini soalnya ngomong bukan orang cere-cere, ini orang alim nih. Komentar begitu japri saya. Ahlan wa sahlan. Bagaimana Tuan? Antum bagaimana punya pandangan? Ente udah jadi Syiah? Naam. Karena beliau hafal Quran ini. Beliau ahli Quran adalah Quran. Saya bilang ana Syiahnya antum. Alhamdulillah. Syiahnya Quran. Pencintanya Quran. Saya mau tanya Tuan. Antum komentar begini sama saya tentang orang ini. Satu, bukankah ada ungkapan, lihat isi ucapan, jangan lihat siapa yang berucap. Betul gak? Betul. Dari tukang orang yang paling jelek, pelacur, sekalipun, kalau ucapannya sesuai dengan kebaikan, boleh gak diucapkan? Boleh gak diambil ucapannya? Jangan lihat orangnya, lihat apa isinya. Kan begitu. Dan antum lebih tahu dari saya bilang gitu. Antum orang alim. Satu. Kedua, kalau saya menukil ucapan orang Yahudi, Zionis, Kristen, Buddha, Hindu yang isi ucapannya sesuai dengan ajaran Tuhan, ajaran Quran, boleh enggak? Boleh. Lah terus apa dengan dia? Ketiga, saya bilang,
Kalau saya menukil ucapan orang yang berlain dengan kita pahamnya, keyakinannya, tapi isinya kebenaran, apakah otomatis saya ikut dengan dia? Tidak. Lalu kenapa Anda dengan ininya enggak maksud anak langsung turun, maksud anak cinta sama antum. Anda coba sekedar ngasih nasihat, hati-hati dengan orang itu. La ilaha illallah. Ya, orang itu nggak ada urusan. Saya hanya ambil pesannya. Kalau Anda bilang itu orang tidak baik, dajjal, benar dajjal, Syiah, sesat, menyesatkan. Padahal beliau ucapan orang itu, beliau itu orang Ahlus Sunnah. Yang saya ambil ucapannya, dituduh Syiah, dituduh dajjal, dituduh orang menyesatkan. Saya mengatakan kalau orang sesat aja ucapannya sebaik itu, harusnya Anda orang yang hafiz Quran, ahli Quran, ucapannya harus lebih bagus dari itu. Bukan yang keluar dari mulut Anda mengatakan orang itu dajjal, orang itu sesat, menyesatkan, Syiah, ateis, apalah sebutannya. Betul gak? Ini cara orang berpikir yang perlu diluruskan ini. Lihat di Rasul ini sekarang nih, lihat Rasul nih. Ya, ini kasus ayat ini tadi Allah beritahukan, tidak akan dibacakan oleh Habib Ali terjemahnya. Allah beritahukan bahwa argumen yang benar hanya milik Allah. Yang lain itu semua berlaku relatif. Kalau sesuai dengan argumen Allah, ikuti. Kalau tidak sesuai, walaupun yang ngomong seorang alim, seorang yang hebat, cendekia atau dzuriyah, jangan diikuti. Walaupun mereka yang ucapkan sampai mulut berbusa juga, jangan diikuti. Rasul dipesan oleh Allah Ta'ala, katakan pada mereka semua, bawa saksi-saksi kalian semua, bawa kemari, halumba, bawa kemari semua saksi-saksi kalian, 1000 saksi, 1.000.000 saksi yang menyaksikan bahwa Allah pernah mengharamkan sesuatu yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran keharamannya. Saya ulang, Allah mengharamkan sesuatu yang Allah tidak sebutkan keharamannya dalam Al-Quran. Kalau sudah kembali semua dan mereka bersaksi, ya kami bersaksi Allah mengharamkan ini, kami bersaksi Allah mengharamkan itu. Apa perintah Allah kepada Rasulnya? Fala tasyhad ma'hum, kamu jangan ikut-ikut bersaksi. Hah? Lalu apa tujuannya itu? Orang suruh kumpul, suruh bersaksi, lalu Nabi gak boleh ikut bersaksi. Karena apa? Yang boleh Nabi saksikan tentang satu yang haram itu yang Allah haramkan dalam Al-Quran. Jelas ini? Yang hanya boleh Nabi bersaksi bahwa ada ini haram, itu haram, yang Allah telah haramkan dalam Al-Quran. Kalau tidak, jangan sekali-kali bersaksi. Dan ingat kata Allah Ta'ala, jangan kamu mengikuti keinginan orang-orang. Tidak boleh Nabi Rasul mengikuti keinginan orang-orang banyak, mengikuti keinginan pasar. Tuh. Yang mana? Yang gak boleh diikuti, satu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tuh, gak boleh jadi ikutan. Gak boleh jadi ikutan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Awas. Saya ingatkan berkali-kali di setiap kajian kita, ada kadzabu, ada kadzabu. 2. Kadzabu artinya gak percaya. Kalau kadzabu percaya itu benar, tapi ngikutin ogah. Jelas bedanya? Jelas bedanya nih. Ada kadzabu gak pakai sidah, kadzabu itu gak percaya. Udah, emang dari asalnya gak percaya. Gak. Lu bilang Quran bener, gua kagak percaya. Bahasa Betawi gitu. Lu bilang ini bener, gua gak percaya. Gak percaya. Ini ada ayatnya, gua gak percaya. Itu namanya kadzabu. Jelas ya? Gak pakai tasdid. Tapi kalau kadzabu, nih ayatnya ada dalam Al-Quran loh. Surah ini, ayat ini nomor sekian. Percaya gak lu? Percaya. Al-Quran yang bilang. Masa gua gak percaya? Tuh. Itu namanya
kadzabu. Tapi ikuti dong. Ogah. Gua mau ikutin yang lain aja. Itu namanya kadzabu. Terus ini, undang-undang Al-Quran ada nih, pasal sekian, nomornya sekian, ibarat itu. Sama kan? Surah ini, nomor ayat ini, pasal ini Al-Quran. Ada lagi undang-undang buatan manusia. Ya, ini undang-undang buatan Allah, ini undang-undang buatan manusia. Lu percaya sama Quran? Bener percaya. Turun dari Allah, bener. Ikutin dong. Ogah, gua ikut yang ini aja. Buatan manusia yang nyusun profesor, para ahli, para pemerhati, yang bikin. Jadi lu gak percaya sama Quran? Bukan gak percaya, ngikutin ogah. Udah gitu aja. Itu namanya apa? Namanya kadzabu. Jelas ini? Jelas? Ya. Itu yang gak boleh jadi ikutan oleh Allah kepada Rasul dan kita. Jadi jangan sekali-kali Rasul, apalagi umat Rasul, ngikutin keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua yang gak boleh jadi ikutan keinginannya, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Bapak, iman, saya ulang ya, jangan pada ngantuk nih, penting nih, perhatikan, iman bukan hanya percaya. Iman itu iz'an, loyalitas yang total, ketundukan yang puncak, itu namanya iman. Kalau timbang percaya doang, iblis namanya. Iblis juga percaya sama Allah. Dia punya pengetahuan yang pasti. Allah yang menciptakan dirinya, menciptakan Adam, bahkan dia bilang saya lihat kok Allah ciptakan Adam dari tanah. Dia tahu itu, percaya, cuma tidak iman. Kalau iman itu tunduk, iman itu loyal sama apa yang diimani dan siapa yang diimani. Jelas ini? Jelas? Makanya kan ada ayat dalam Quran surah Al-Hujurat, penolakan Allah bagi orang-orang yang ngaku beriman tapi tidak tunduk dan loyal. Jelas ini? Pengakuan imannya tidak diakui, tidak diterima oleh Allah. Kullam tu'minu, ente belum beriman, ngaku-ngaku beriman. Baru timbang Islam doang ente nih. Kira-kira sedih gak Pak? Apalagi yang udah tua-tua, Pak. Yang udah tua-tua. Ya, yang udah 60-an, rambut udah putih. Enggak nih, pelan-pelan lain, Beb. Diputihin itu, Beb. Ya, dengan cahaya ilmu. Ya, ngaku beriman udah tua. Sama Allah Ta'ala, lam tu'minu, ente belum beriman. Tuhan, saya bapak, saya emak, saya orang muslim Tuhan. Kakek saya 7 ke atas muslim semua Tuhan. Orang beriman, saya beriman dong. Lam tu'minu, belum beriman. Kapan dia bilang beriman? Kalau iman udah masuk ke dalam hati, tampak melalui anggota perbuatan, anggota badan dan perbuatan kita. Itu baru iman. Itu baru iman. Dipanggil sholat kagak sholat, dipanggil ngaji kagak ngaji, diturunin Quran kagak dibaca, Quran gak dipelajari, ngaku beriman. Kalau bahasa Habib Rizik, bahasa Habib Hanif, gitu ya. Kan khasnya beliau tuh begitu tuh ya. Kalau ceramah ada gitunya ya. Ada apa? Ada ye-nya gitu. Itu jangan sampai kita ini udah tua-tua, pengakuan iman ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas sih? Ya, yang ketiga yang nggak boleh jadi ikutan orang-orang yang nggak berlaku adil terhadap Allah. Oh, ajib. Ada orang yang berani, nggak berlaku adil sama Allah. Ada, ini ayatnya. Al-An'am 150. Siapa orang yang dibilang orang yang tidak berlaku adil terhadap Allah? Orang yang berani berbuat syirik terhadap Allah. Memadu cinta Allah dengan yang lain. Ibu-ibu tuh, kan ibu-ibu katanya gak mau dimadu ya, Bu, gak mau dimadu. Itu bahasa lain, gak mau dimadu namanya berbuat syirik. Memadu cinta itu namanya apa? Syirik. Lah kalau kita aja ibu gak mau dimadu, kita juga laki-laki gak mau dimadu,
Allah kita madu dengan yang lain. Itu namanya syirik terhadap Allah. Ada punya keyakinan yang punya kemampuan seperti Allah? Ada. Selain Allah yang punya kemampuan seperti Allah, itu namanya syirik. Ada yang punya keyakinan, punya pemahaman atau ideologi bahwa ada yang sebanding dengan Al-Quran, itu namanya syirik. Ada loh selain Al-Quran yang memiliki legalitas yang sama dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis yang sahih, itu namanya syirik. Ada yang mengatakan bahwa Allah, ada selain Allah, ucapannya wajib diikuti sama dengan ucapan Allah, syirik. Wahum birabbihim ya'dilun. Orang yang model gini, Allah bilang kepada Rasul, jangan kamu ikuti keinginan mereka. Al-An'am 150. Catat ya. Al-An'am 150. Nah, kembali Al-A'raf lagi. Tuh. Ya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Khalisatan yaumal qiyamah. Rizki yang Allah berikan, yang baik-baik, yang bermutu, juga perhiasan yang Allah keluarkan dari bumi Allah untuk para hamba-hambanya, itu Allah peruntukkan buat orang yang beriman di kehidupan dunia. Begitupun orang kafir dapat juga. Nggak hanya khusus untuk orang beriman, tapi nanti dari kiamat, perhiasan yang begitu indah, kenikmatan yang begitu lezat, hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang beriman. Kapan? Nanti di yaumil kiamat. Jangan heran sekarang orang yang nggak beriman pada Allah, mobilnya cakep-cakep, bener gak? Hartanya berlimpah, ya, duitnya nolnya udah nggak usah dihitung, ya. Kalau kita baru pegang 05 aja udah hebat banget. 100 000 berapa ya? 100.000, betul gak? Ya kan? Punya uang 1, nolnya 6, 000 juta, udah seneng, betul gak? Kita punya orang yang gak beriman, Allah kasih juga. Bahkan gak sedikit orang-orang yang gak beriman kepada Allah, gak beriman pada Al-Quran, hartanya lebih dahsyat dari orang beriman. Memang karena zinahnya Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan hal-hal yang mengenakkan, yang bermutu, yang bergizi, yang melezatkan itu Allah berikan untuk orang beriman pada Allah, juga untuk orang yang tidak beriman fil hayatid dunya. Tapi nanti khalisatan yaumal qiyamah, khusus untuk orang beriman di hari kiamat. Alhamdulillah. Maka syukuri aja. Syukuri apa yang ada di kehidupan dunia ini. Kalau kita mensyukurinya, paling lambat nanti di yaumil qiyamah Allah akan berikan tambahan yang berlimpah buat kita, sekalipun tertunda di kehidupan dunia. Betul gak? Ya. Nah, makanya kalau kepengen nikmat dunia, minta sama Allah. Saya aja Pak, kepengen apa-apa dikasih amalan sama kiai saya di Jawa. Misal nih, Bapak lihat ada orang pakai mobil baru, ya kan? Mobil baru nih. Kata beliau, kalau awakmu kepengen, cung, kepengen duwe kayak ngono, cung, kepengen punya kayak gitu, wis diparki, deketin, pegang tuh barang, pegang tuh barang. Habis itu apa? Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma paring, Allahumma nular. Udah gitu aja. Tahu artinya? Hah? Yang bukan orang Jawa nih, tidak tahu artinya. Ini doanya orang Jawa. Kalau kepengen apa aja nih, pengen punya mobil baru, pengen punya HP baru, pengen punya rumah baru, mau cakep banget ini. Pegang tuh rumah, baca selawat, lalu bilang, ya Allah kasih seperti yang itu, ya Allah saya kepengen juga kayak begitu, tularin. Udah begitu aja. Indah gak tuh? Supaya apa? Bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak ada hasud pada nikmat Allah yang didapatkan oleh orang lain. Tapi jangan lihat bini orang cakep dipegang, jangan. Ya, Masya Allah, bini orang cakep amat itu ya, ditapok.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma nur, lakinya marah itu. Doa aja, ya Allah pengen punya kayak begitu. Udah gitu aja deh. Ya kan ya. Tuh, begitu tuh. Baik. Dah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang seperti itulah kami rincikan ayat-ayat kami untuk kaum yang mau meyakininya. Ini ayat tentang apa nih? Hal yang mesti kita yakini, mesti kita mengerti dengan penuh keyakinan. Terakhir, qul man harrama, qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakan, ucapkan wahai Rasul, apa itu? Innama, hanya pastinya, harrama, mengharamkan, Rabbi, Allah Tuhanku, al-fawahish. Jadi jangan sembarang-sembarang nih mengharam-haramkan suatu kalau Allah enggak bilang haram. Kenapa? Karena yang Allah haramkan itu sedikit. Makanya Allah gunakan kata innama. Arti innama itu Pak, pembatasan. Hanya. Kalau hanya berarti batasan ada nggak? Hanya. Ini ada makanan banyak nih. Ada 10 jenis makanan. Ini lagi kondangan resepsi ini. Ada bermacam masakan. 20 masakan misalnya. Dikasih tahu sama yang jagain tuh. Yang apa tuh? Kalau di orang kondangan apa? Pagar ayu apa namanya? Yang bagian ngatur konsumsi tuh. Ya. Waitersnya atau OB-nya. Bapak, undang Bapak apa? VIP apa reguler? Biasa. Gitu tuh. Oh, saya biasa. Maaf, dari 20 hidangan ini Bapak cuma bisa makan 5 jenis aja. Oh, cuma. Ada apa? Batasin tuh. Tuh innama. Sampai-sampai disebutkan, Pak, yang Allah haramkan itu dalam Al-Qur'an ya, tidak lebih dari 14 macam doang. 14 macam. Nanti kapan-kapan saya bahas. Apa aja sih yang dibatasi Allah itu untuk tidak boleh kita lakukan? Dan pembatasan dari Allah ada lagi untuk hal yang haram dikonsumsi. Dibatasin lagi. Artinya yang enggak haram itu banyak. Perbuatan yang bisa kita kerjain. Yang enggak diharamkan itu banyak untuk kita bisa makan. Kenapa cari yang haram? Tapi pelajari apa yang haram dulu supaya tahu batasannya. Jelas ini? Apa sih yang Allah haramkan? 1, al-fawahish. Segala perbuatan keji yang merusak dan melibatkan kerusakannya orang-orang lain selain kita. Jadi ada namanya perbuatan kotor, jelek dan dosa, buruk dan dosa, tapi hanya kita yang kena doang. Orang lain gak terlibat. Tapi ada perbuatan yang kotor, jelek, keji, merusak yang melibatkan orang lain. Contohnya apa nih fawahish? Contohnya mencuri, korupsi, berzina, merusak alam sekitar, buang sampah sembarangan, sembarangan ngerusak ini, ngerusak itu. Artinya al-fawahish, segala macam pengrusakan, perbuatan yang bikin efek rusak orang lain dan lingkungan sekitar. Itu namanya apa? Fawahish. Allah haramkan itu. Yang kedua, yang Allah haramkan tadi fawahish baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal isma, perbuatan dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Pak, Bapak kalau kapan main ke Singapura, ya, Bapak di Singapura itu Pak, dosa dijual belikan, bahkan dijadikan santapan. Karena dosa jenis roti, Bib. Kalau di Singapura, Bib, dosa itu makanan dari roti ala India. Beli apa? Beli dosa. Mau coba itu. Boleh apa? Dimakan tuh dosa. Lo coba itu. Ya. Al-isma artinya dosa terjemah kita. Lalu apa sih definisinya? Definisinya apa? Ada sebuah definisi
dari baginda Rasul tentang dosa. Mahaka fi sadrika wa takhafu an yattali'a 'alaikan nas. Satu hal yang mengganjal, menggelitik dalam diri kita, ya, dari perbuatan kita nih, yang kita takut orang lain tahu. Itu namanya apa? Dosa. Perbuatan, ucapan, lintasan pikiran yang mengganjal, menggelitik di hati kita. Dan kita takut kalau orang lain tahu. Itu namanya dosa. Al-ithma. Nah, apalagi yang haram? Ketiga, al-baghya bi ghairil haq. Bapak bisa jemaah apa? Perbuatan zalim ya? Apa terjemahnya, Bib? Al-baghya bi ghairil haq. Apa itu? Yang namanya zalim ya zalim. Gak usah pakai alasan bener apa kagak. Namanya zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sekarang al-baghi itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya al-baghi itu apa ya? Bapak kalau orang kita nih disebutannya ini baghi itu bego. Bego, perbuatan bego. Itu bahasa Arab, Bib. Asalnya baghi ya. Bego. Sebutnya bego bahasa kita. Al-baghi itu keinginan untuk meraih segala sesuatu tanpa batasan. Apa aja dimau, itu namanya bego. Ya, nggak pakai ukuran, nggak pakai alasan, nggak pakai batasan. Itu namanya bego dalam bahasa Arab, bago. Bahasa kita namanya bego. Makanya orang bego itu bukan orang bodoh, bukan. Orang bodoh itu yang nggak tahu, nggak ngerti dia. Itu terlarang, ini nggak boleh. Itu namanya apa? Orang yang bodoh. Kalau orang yang bego, dia emang apa aja nggak peduli dia, yang penting dapat, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, semua dia mau. Tanpa batasan, tanpa ukuran, tanpa alasan. Itu namanya al-baghyu. Dalam bahasa Arab, bahasa kita dipakai namanya bego. Jadi orang bego itu orang yang menginginkan segala sesuatu tanpa alasan, tanpa ukuran, tanpa batasan. Jelas? Maka di sini bilang al-baghyu bi ghairil haq. Menginginkan segala sesuatu tanpa alasan yang benar. Kalau zalim ya nggak usah pakai sebut lagi. Pakai alasan zalim, namanya zalim. Jadi terjemah kita kadang kurang pas terjemahannya. Jadi al-baghyu itu kalau diartikan ini wal baghya bi ghairil haq, menginginkan segala sesuatu tanpa alasan yang benar. Nah, itu juga haram. Menginginkan segala sesuatu tidak sesuai dengan al-haq, panduan Al-Quran yang maha benar, itu haram untuk dilakukan. Yang keempat, wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dan berani-berani menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan itu, ya, sebagai sultan, bukti yang jelas. Tadi saya contohkan tadi, ada orang mengatakan, meyakini bahwa ada selain Al-Quran yang memiliki kewenangan legalitas persis dengan Al-Quran. Dasarnya apa? Hadis palsu. Kata Nabi bersabda, sungguh aku diberikan Al-Quran wa mithlahu ma'ah, dan hal yang serupa dengan Al-Quran diturunkan bersama aku juga. Apa itu katanya? Hadis-hadisku. Ini riwayat palsu. Yang berani meyakini hal itu berarti berani berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan penjelasannya dan kebenarannya dalam Al-Quran. Jelas ini ya? Baik. Terakhir, berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yang Allah haramkan, apa itu? Yang ini jadi tema utama kajian kita. Wa antaqulu 'alallah, berani berkata atas nama Allah ma la ta'lamun, yang kamu enggak ada ilmunya tentang itu. Jelas? Dah, selesai udah. Enggak boleh berbicara, berkata atas nama Allah tanpa dasar ilmu dari Allah. Nama lain Al-Quran adalah ilmu.
Jadi kesimpulannya haram dan termasuk larangan Tuhan. Apa itu? Berkata atas nama Allah tanpa dasar Al-Quran. Jelas Bapak? Assalamualaikum. Bapak sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah. Bang Obi sehat Bang Obi? Baik. Udah segitu aja, cukup udah. 1,5 jam. Lah coba itu. Ya, 1,5 jam kita renungkan Al-Quran tuh. 3 ayat dengan penjelasan ayat-ayat lain dari Al-Quran. Ini ilmu saya, bukan. Ini pemberian Allah buat saya dan Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah. Kalau ucapan saya, ukur dulu Pak, benar tidaknya. Ada nggak dasar dari Al-Quran? Kalau ada silakan diikuti. Walaupun istri saya, kalau abang ngomong, ya boleh ikutin, boleh, wajib. Kalau ada dasar dalam Al-Quran. Kalau kagak, jangan ikutin. Walaupun AA dan abang yang ngomong, ya kan begitu ya. Habib Ali ngomong, boleh nggak diikutin? Boleh. Habib Ali yang ngomong kalau sesuai dengan Al-Quran. Kalau enggak, jangan. Walaupun Habib yang ngomong, minggir. Ustadz yang ngomong, buang. Ajengan kiai yang ngomong, ntar dulu. Ada nggak Al-Qurannya? Ada nggak dasarnya dari Al-Quran? Kalau nggak ada, kalau siapapun yang ngomong sampai mulut berbusa, kalau nggak ada dasarnya dari Al-Quran, jangan jadi ikutan. Karena jangankan kita, orang biasa, Rasul saja tidak boleh ngikutin orang yang ucapannya, keinginannya tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Bagaimana? Jelas tidak? Jelas tidak? Indah nggak Al-Quran? Resep nggak Al-Quran? Manis nggak Al-Quran? Mudah-mudahan jadi panduan hidup kita di kehidupan dunia. Semoga selamat di dunia dengan Al-Quran, bahagia di akhirat dengan panduan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. 1,5 jam lebih udah. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi saksi kebaikan buat kita di negeri akhirat ya Rabbal Alamin.